Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qabla bidayati ta'limina hadzal masa'a hayya nabda bi qira'atil Fatihah. Wa sallallahu an yusahhila jami'a umurina wa sallallahu an yu'tiya lana 'uluman nafi'ah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين، ونخص خصوصا إلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وخاصة صفحات القرآن، وإلى والدينا ووالديكم وجميع أصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Mohon maaf terlambatnya lumayan ya, karena tadi baru selesai sama Gus Adin. Gus Adin juga nunggu karena di pembina tadi masih rapat juga, sehingga akhirnya tasalsul. Keterlambatan itu diukur dari datangnya saya itu kalah cepat dengan datangnya teh. Maka kalau tehnya sudah datang berarti saya terlambat. Tapi kalau kayak yang dulu itu masih itik-itik di sebelah itu berarti tidak terlambat. Berarti tehnya yang terlambat. Mohon maaf nih. Ini maghribnya juga maju, jadi wis gak usah suwe-suwe gak apa-apa lah. Yang penting continue, harapannya begitu. Tapi ya istiqomah ya cek angele kadang-kadang. Ono ae ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabi'an ya, Al-Imam Ibnu Amir Ad-Dimashqi. Sampai situ ya. Halaman 240. Belum? Oh, harus kate hatam. Halaman pinten? Ket biyen kok 125. Kayak Vario, kayak Supra aja. 125. Kapan 150-nya? Qaulul jumhur sampun. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini yang C, qaulul jumhur, yaitu pendapat mayoritas qurra, mayoritas ulama dalam menjawab halil masahiful uthmaniyatu tashtamilu ala al-ahrufis sab'ati amla. Dhahaba berpendapat sapa jumhurus salafi wal khalafi, yaitu mayoritas ulama salaf dan ulama khalaf. Kayaknya gue sih belum dah. Ila annal masahifa, jadi pendapatnya maring bahwasannya, artinya pendapatnya itu dhahaba jumhur ila annal masahif, bahwasannya mushaf Uthmaniyah fi majmu'iha, ing dalam sebagian besarnya. Jadi kalau majmu' itu beda dengan makna jami'. Kalau jami' itu semuanya, kalau majmu' itu mencakup sebagian besar, berarti sebagian tapi mayoritas. Fi majmu'iha tashtamilu, ikut tashtamilu mencakup apa al-masahif al-uthmaniyah ala ma ing atase sesuatu ini kembalinya ke qiraat. Thubita, yang ditetapkan apa ma
fil urdatil akhirati, pada al-urdah al-akhirah, yaitu fase terakhir ketika Rasulullah ini, tahun terakhir sebelum beliau wafat, ketika beliau saling simak dengan malaikat Jibril. Lalu disampaikan kepada para sahabat juga, rupani minal ahrufis sab'ati, yaitu minal ahruf as-sab'ah. Jadi al-ahruf as-sab'ah yang ditetapkan pada al-urdah al-akhirah, itulah yang dicakup dalam cakupan rosem masahif al-Uthmaniyah. Falaisa mongko ora ono apa kullu mushafin, setiap mushaf, bimufradihi kelawan suwijine mushaf, artinya mushaf Madinah, mushaf Syam, ini berarti bimufradihi, iku yashtamilu, mencakup apa kullu mushafin bimufradihi ala jami'il ahrufis sab'ati, ing atase semua cakupan al-ahruf as-sab'ah. Jadi ini kita bicara secara umum. Memang mushaf Utsmani itu ya mencakup al-ahruf as-sab'ah. Tapi kalau secara fardinya, secara satu ya, mushaf Syam, mushaf Makki, mushaf Makkah ya, ini boleh jadi ya tidak mencakup semua al-ahruf as-sab'ah, kan begitu. Bal akan tetapi atsabitu, utawi yang pasti, utawi yang tetap, minal ahrufis sab'ati, saking al-ahruf as-sab'ah. Jadi balil tsabitu, akan tetapi yang meyakinkan, yang benar, yang tetap, minal ahrufis sab'ati iku muntashirun. Jadi ats-tsabit minal ahruf as-sab'ah, artinya ats-tsabit itu yang memang al-ahruf as-sab'ah itu yang ada, yang pasti itu, ini muntashirun. Muntashirun tersebar fil masahifil Utsmaniyati kulliha, di dalam mushaf Utsmani secara keseluruhan, kan begitu. Ini dikutip Qaulul Jumhur ini dari An-Nashr fil Qiraat al-Ashr. Jadi Ibnul Jazari itu punya kitab namanya An-Nashr fil Qiraat al-Ashr. Itu kalau tidak salah beliau tulis lebih dulu, itu bentuknya uraian. Itu lebih dulu dibanding Thayyibatun Nashr. Dulu pernah saya sampaikan belum ya? Jadi qiraat sab'ah itu kan dari Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid yang mengklasifikasikan dalam kitabnya As-Sab'ah. Terus oleh Ibnul Jazari ditambahi 3 imam. Tapi rawi dan toriknya, torik itu bawahnya rawi itu masih tetap diambil dua-dua, tidak ditambahi. Termasuk di Syatibiyah tetap. Maka beliau nambahi 3 dalam kitabnya Ad-Durrah Al-Mudhi'ah, atau dalam judul beberapa kitab ada yang ditulis Al-Mudhiyah. Itu kan urusan qiraat. Sama kayak ada qiraat yang membaca ya ayyuhan nabiyyu. Kalau qiraat kita kan ya ayyuhan nabiyyu. Kalau Gus Bahak pernah dawuh itu, hikmahnya qiraat itu kita jadi tahu bahwa nabiyyu itu akar katanya dari naba'a, nabi'u. Tapi qiraat kita bacanya nabi, ya ayyuhan nabi. Tapi kan qiraat lain ada ya ayyuhan nabi. Karena nabi itu yang menyampaikan berita yang penting. Jadi kalau an-naba itu kalau kita lihat terjemahannya kan berita besar, artinya sesuatu yang penting. Jadi kalau khobar itu berita yang biasa, tapi kalau naba itu berita yang penting. Lah yang dibawa oleh Nabi itu berita yang penting. Kenapa? Karena terkait keselamatan di hari akhir nanti bagi makhluk, kan begitu. Maka itu penting sekali. Itu makanya namanya kitab tadi itu. Sama nanti kalau lihat judul kitabnya itu ada yang cetakan mana itu tulisannya Ad-Durrah Al-Mudhiyah. Itu aslinya ya Mudhi'ah.
Tapi ada yang nulis al-mudi'ah juga. Jadi ditambahkan 3 jadinya 10. Maka itulah yang disebut al-qiraat al-ashr surah as-surah. Baru kemudian di Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr itu bentuknya nazam. Imam Ibnul Jazari mengembangkan dengan memperbanyak toriknya. Jadi dari rawi ke torik bawahnya itu diperbanyak, termasuk muncul dalam riwayat Hafiz itu torik tidak hanya Ubaid bin Sobah, yang diambil oleh Imam Syatibi dalam nazam Syatibiyahnya itu hanya torik Ubaid bin Sobah, makanya disebut torik Syatibiyah. Kalau sampean punya Quran yang ada biha mishihi al-qiraat al-ashr, hamis itu pinggir ya, catatan pinggir itu qiraat ashr, itu biasanya tulisannya bawahnya ada ala tariqai asy-Syatibi wad-durra. Ad-durra itu maksudnya Syatibi itu dari tulisan Imam Asy-Syatibi dalam Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Lah yang ad-durra itu ad-durra al-mudiahnya Ibnul Jazari. Nah, itu sudah mulai ditambah itu. Jadi Ibnul Jazari termasuk menambahkan torik namanya Amr bin Sobah. Itu nanti yang salah satunya ada perbedaan seperti bacaan majais. Jadi majais itu kalau torik Ubaid bin Sobah yang Syatibiyah itu panjangnya seperti mad wajib. Tapi kalau torik yang Amr bin Sobah tadi itu panjangnya berapa? Seperti mad tabi'i itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Contohnya begitu. Lalu ketika sudah ditambah toriknya, tambah luas lagi, itulah kemudian dikenal dengan al-qiraat al-ashr al-kubro. Qiraat ashr kubro, karena sudah ditambahi hasil penelitian yang luar biasa yang dilakukan oleh Imam Ibnul Jazari. Setelah periode beliau sampai detik ini belum ada yang kemudian meneliti lagi, karena jaraknya sudah cukup jauh ya, dan itu harus punya keilmuan yang memadai. Ibnul Jazari itu punya guru, dalam manaqib beliau itu riwayat itu lebih dari 40 guru, dan itu semuanya beliau kuasai, dan itu sanadnya sambung semuanya. Jadi luar biasa itu. Adillatu hadzal qauli. Pak ngaji yang ngaji aja Pak, nggak usah lebay Pak. Guyon. Adillatu hadzal qauli, agak lembut dikit lah. Enggak, saya menunjukkan suara saya keras tadi ya, biar kelihatan kalau saya ini sudah balik dan berakal. Berarti mukallaf, balik berakal. Sudah dikenai beban taklif. Adillatu hadzal qauli. Apa Mbak Risma? Sama ini dadi menteri kok berngaji. Ini menteri sosial kan? Adillatu hadzal qauli utawi pira-pira dalil pendapat ini, artinya jumhur ini ketika menyatakan pendapatnya seperti ini mengajukan argumentasi. Yang pertama bahwa annal masahif al-uthmaniyata, bahwasannya mushaf Uthmani ikut telah sempurna opo naskhuha, penyalinannya masahif Uthmaniyah minas suhuf, dari lembaran-lembaran atau suhuf ya, lembaran-lembaran allati kang yang jumiat yang dikumpulkan opo allati fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu an, pada masa Abi Bakar as-Siddiq. Wa qad ajma'alan teman-teman wis ijma sepakat sapa as-sahabatu para sahabat alama fiha, alama ing atase sesuatu fiha ing dalem suhuf, alama fiha kang ono ing dalem suhuf, rupane minal ahrufis sab'ati, dari al ahruf as-sab'ah. Jadi ini sudah ijma'ul sahabat. Ingat ya, kebutuhannya memang beda.
Jadi kalau ketika zaman Abu Bakar itu jam'ul mushaf, ya, kodifikasi Al-Quran menjadi satu mushaf yang kemudian ada satu salinan yang resmi itu disimpan sebagai dokumen negara atas usulan Umar ibnul Khattab. Kenapa? Karena banyaknya wafat para qurra di medan pertempuran, di medan peperangan, di medan jihad, sehingga ini harus dikumpulkan biar tidak tercecer. Tapi para sahabat-sahabat yang lain itu punya salinan-salinan mushaf sendiri yang itu bukan dokumen resmi. Ini dulu pernah saya sampaikan, boleh ini mana, gak apa-apa ya. Jadi punya salinan itu. Nah ternyata salinan-salinan dari sahabat ini ketika Islam sudah semakin berkembang, itu banyak juga orang-orang yang nyalin dari para sahabat, nyalin tulisan itu. Dan tulisan ketika itu masih hanya apa istilahnya, hanya oyot opo ya. Dasarnya, rumahnya kan, tidak ada nuqtatul i'rab, tidak ada nuqtatul i'jam. Sehingga pada zaman Utsman ini terjadi beberapa perdebatan bahkan yang bisa berujung pada pertikaian. Bacaan sampean kok ngini, bacaanmu kok ngini, kok gak podo. Nah salinannya, ini salinan mushaf. Lah itu sehingga muncul yang salinan itu kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga itulah yang kemudian oleh Utsman, salinan itulah yang dibakar untuk kembali ke nol. Ke nol itu maksudnya apa? Distandarisasi. Nanti kalau mau nyalin itu dari yang resmi mushaf Utsmani itu, gitu loh. Jadi dibakar ketika itu dalam rangka menyelamatkan dan dalam rangka penjagaan untuk menjaga keotentikan Al-Quran. Akhirnya dibakar itu mushaf yang tidak terstandarisasi, artinya tulisan-tulisan dari ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, wis daripada menyebabkan pertikaian, bakar semua. Lah inilah kemudian Utsman mengirim mushaf itu disertai dengan qurra pendamping yang ini mengawal sekaligus mengajarkan bacaan Qur'annya. Dari tulisan itulah kemudian disalin. Sampai baru tahun berapa itu dicetak Quran yang perdana itu. Termasuk salah satu faktor mengapa qiraat Asim riwayat Hafs itu paling banyak di dunia Islam. Itu kan ternyata tahun 1000 berapa ya? Sudah tahun 1000 berapa kok. Pertama kali dicetak di Jerman. Kalau dulu kan pernah ditulis tangan, yang dicetak itu pertama di Jerman kalau tidak salah. Itu dicetak dengan sudah qiraatnya Asim riwayat Hafs, maka qiraat Asim lah menjadi masyhur. Belum lagi didukung seperti Murattal yang pertama kali rekaman itu menggunakan qiraat Asim oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Lalu terus setelah itu masih generasinya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, ada Syekh siapa yang di Mesir itu? Abdus Somad siapa? Bukan, lengkapnya Ibnu Abdus Somad. Siapa namanya itu? Nah itu terus banyak sudah setelah itu. Jadi rekamannya juga itu, sehingga sangat masyhur sekali qiraat Asim. Yang kedua, lam yarid khabarun sahihun wala dhaifun. Lam yarid ora teko, ora sampai, artinya ndak ada. Apa khabarun sahihun, khabar yang sahih, riwayat yang sahih, wala dhaifun, dan tidak juga riwayat yang dhaif. Yang dhaif saja ndak ada. Ya, yang menjelaskan apa? An Utsmana, tentang Sayyidina Utsman, annahu, bahwasanya beliau Utsman iku amarah, perintah sapa Utsman bi ilgha'i baqiyatil ahruf, dengan menghapus atau membatalkan baqiyatil ahruf, sebagian sisa-sisa al-ahruf as-sab'ah. Utsman tidak pernah menyampaikan itu. Tapi Utsman itu yang dimusnahkan itu bukan yang al-ahruf as-sab'ah, tapi kalau ada rosem, ya termasuk yang menyebabkan pertikaian, ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, lalu diduga di situ itu bukan bagian dari al-ahruf as-sab'ah. Kan ingat ya, satu rosem itu bisa mencakup sekian variasi qiraat.
Makanya dulu pernah kita bahas salah satu syarat yang ditetapkan Ibnu Mujahid, qiraat yang bisa diterima itu adalah sesuai dengan salah satu rosem Utsmani walau ihtimalan. Nah, ihtimal itu walaupun tidak secara tampak zahir, tapi ihtimal itu masih bisa dicakup oleh bacaan itu boleh, masih memungkinkan. 3. Al-khilafat utawi perbedaan al-mawjudah yang terdapat atau yang ada fil masahifil Utsmaniyati ing dalam pira-pira mushaf Utsmaniyah iku dalilun bukti, iku dalilun dalil qati'un yang pasti, dalil yang qat'i ini ala wujudil ahrufis sab'ati fiha ing atase adanya al-ahruf as-sab'ah fiha ing dalam masahif Utsmaniyah. Jadi dalam mushaf Utsmani kan ternyata ada perbedaan qiraat juga. Nah, ini bukti bahwa mushaf Utsmani itu tetap mengakomodir al-ahruf as-sab'ah. Falau kanatil masahifu iku maktubatan, seandainya ono opo al masahifu mushaf Utsmani iku maktubatan ditulis bilughatin wahidatin kelawan bahasa wahidatin kang siji. Dulu kan ada yang mengatakan hanya Quraisy saja. Seandainya mushaf itu ditulis dengan menggunakan lughahnya satu suku saja, wa biharfin wahidin atau dengan harf wahidin kang siji faqat mongko bloko artinya saja, lama kana fiha apa wujudu hadzal ikhtilaf, lama kana maka tidak ada iku fiha ing dalam masahif apa wujudu hadzal ikhtilafi, wujudnya perbedaan ini. Nyatanya kan mushaf Utsmani tetap bisa dibaca dengan beberapa varian qiraat. 4. Kurang dikit ya sampai ini. Argumen yang keempat terkait dengan qaulul jumhur ini, wujudul kalimatil qur'aniyati, yaitu adanya kalimat-kalimat Al-Qur'an ala lughatin wa lahajatin ukhra katsiratin, yaitu ala lughatin, ada kalimat-kalimat Quran ini yang ala lughatin, yang atasnya piro-piro lughah dan lahajat ukhra yang liyo katsiratin yang banyak. Maksudnya apa? Lahjat, lughat dan lahjat yang ukhra itu apa? Ghairi lughati Quraisyin, yaitu selain bahasa Quraisy. Fil masahifil Utsmaniyati wujudul kalimatil Qur'aniyah ala lughatin wa lahajatin ukhra katsiratin ghairi lughati Quraisyin fil masahifil Utsmaniyah iku dalilun, khabarnya di sini. Iku dalilun bukti, dalil ala annal masahifa ing atase sak temene mushaf Utsmaniyah iku lam yaktasir tidak membatasi atau tidak terbatas fi kitabatiha dalam penulisan masahif ala lughati Quraisyin faqat, ing atase bahasa Quraisy saja. Jadi ini menunjukkan bahwa mushaf itu tidak hanya membatasi ketika penulisan masahif itu hanya pada lughah Quraisy gitu. Ini buku saya kok fotokopinya kuali ini. Ini sampe ndak ya? Ini tak lembar kuali. Dadi macane iso akrobat. Qala Ibnul Jazari dawuh sapa Ibnul Jazari, wa hadzal qaulu utawi pendapat ini. Jadi pendapatnya jumhur ini huwa ya hadzal qaul alladzi yang yadhharu tampak apa sawabuhu kebenarannya. Oh, ini yang tepat ini. Ini pendapat yang tampak tepat ini, akurat.
li annal ahadits sahihata krana sak temene hadis-hadis sahih wal atharul masyhurata dan juga athar-athar yang masyhura al mustafidata yang terperinci. Al mustafidata bisa terperinci, bisa yang jumlahnya tersebar banyak sampai terus amber-amber gitu ya. Ikutadullu menunjukkan alaihi ing atasi qaul wa tasyhadu dan menjadi saksi, menjadi syawahid. Menjadi saksi maksudnya yang menjadi syawahid, bukti kuat, oh iki lho bukti ini lahu terhadap qaul ai hadzal qaul yang yadhhar sawabuhu tadi itu. Ada pertanyaan? Monggo kalau nanya. Betul. Wallahu a'lam. Kita ke sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu Suratil Mulk sudah yang kemarin ya. Ini saya dapat teks yang baru ini, memang ada beberapa tambahan dan ada beberapa revisi. Yang dulu di buku ini belum muncul, tapi tidak apa-apa, ini saya bawa dua-duanya untuk melengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja ya at-Tirmidzi. Wa kharraja. Apa makna kharraja yukharriju? Maksudnya mengeluarkan tuh piye? Ini ada yang jurusan apa? Hadis dan ilmu hadis. Enggak ada di sini ya. Kan kalau dulu itu jurusan tafsir hadis itu kan gabung. Ya tafsir, ya ilmu tafsir sekaligus hadis dan ilmu hadis. Tinggal nanti fokusnya di skripsinya. Tapi ternyata ngeluh kabeh, hadisnya setengah-setengah, ilmu tafsirnya juga tidak paham. Akhirnya nomenklaturnya terkait jurusan dipisah. Ada IAT sendiri, ilmu Al-Quran dan tafsir, lalu ada apa judulnya itu? Ilmu hadis dan ilmu hadis apa ilmu hadis? Itu kan gabung itu jurusannya itu. Sama kayak ilmu Al-Quran dan tafsir itu. Tapi tidak tahu singkatannya apa itu. Malang tidak punya itu. Sama yang kalau pernah belajar ilmu hadis, mukharrij itu apa, Rek? Ayo coba, siapa yang mau memberikan pendapatannya? Sudah pada berpendapatan belum ini? Gimana Gus Adin? Orang yang, nah, memang secara lughah maknanya orang yang mengeluarkan, tapi dalam konteks ilmu hadis apa maksudnya itu? Perawi. Apa dah? Hah? Ini mengarah ini. Jadi kan gini Zerek, Rasulullah, ya. Lalu dari Rasulullah itu sahabat. Sahabat itu orang yang ketemu langsung dengan Rasulullah dan dalam kondisi muslim sampai meninggal. Itu lalu meriwayatkan, yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah itu disebut perawi keberapa? Urutannya? Hah? Perawi 1. Karena Nabi itu sumber. Nah, lalu ruwiyaan Abi Hurairah. Nah, sehingga disebut perawi 1. Itu kalau dia Abu Hurairah itu sebutannya perawi 1, tapi dia sanad terakhir. Karena kalau sanad kan dari bawah ke atas. Lah, yang posisi perawi dari sahabat, terus generasi berikutnya, lalu perawi yang berikutnya yang kemudian menulis hadis itu dalam kumpulan hadis Al-Jami'us Sahih, ya, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud dan seterusnya itu memang perawi, tapi runtutan perawi terakhir yang kemudian dia mengeluarkan hadis itu ditulislah. Dulu seperti Imam Malik menulis Al-Muwatta. Maka yang nulis dalam kitab hadisnya itulah beliau keluarkan hadis itu namanya mukharrij.
Maka At-Tirmidzi itu mukharrij karena ada kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Sahih Bukhari itu mukharrij. Makanya biasanya hadis itu kalau kita belajarnya seperti di kitab Bulughul Maram ya, tentang hadis-hadis ahkam itu langsung runtutan perawinya tidak ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi langsung perawi pertama sahabat langsung bawahnya mukharrijnya. Makanya biasanya an Abi Hurairah, baru bawahnya muttafaqun alaih. Berarti siapa muttafaqun alaih? Al-Bukhari wa Muslim. Jadi langsung rawahunya itu berarti langsung oh ini yang pertama rawi satu dan terakhir yang mengeluarkan itu mukharrij namanya. Maka di sini kan kharraja At-Tirmidzi karena At-Tirmidzi punya tulisan hadis ini. Jadi rupanya imam-imam itu, Imam Bukhari itu paham betul kalau generasi-generasi berikutnya ini apalannya wis pas-pasan. Iya, fiqh yo gak patek. Adile yo aduh wis abot. Makanya kualitas perawi itu diteliti betul itu. Ini nanti muncul status hadis itu gara-gara ada cacat perawinya. Oh, ini hadisnya jadi dhaif kan begitu bisa. Jadi mukharrij sehingga ada sandaran. Oh, ini. Itu dalam konteks ilmu hadis. Wa kharraja At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis ini dalam kitab beliau bi isnadihi yang kelawan sanad hadis yang beliau keluarkan ini Ani bin Abbasin dari sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala dawu daraba ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daraba mendirikan karena nanti gandengannya khiba'ahu. Daraba itu maknanya banyak ya. Daraba mendirikan sapa ba'du ashabi Rasulillah sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ing kemahnya. Jadi kalau zaman dulu itu ketika zaman perang diperintahkan untuk berjihad, lalu medan pertempuran itu jauh kan tidak pulang, maka mendirikan perkemahan termasuk camp para tentara itu. Mungkin kalian pernah dengar kota namanya Al-Kufah, kota Kufah di Irak itu dulu asalnya campnya tentara pimpinan Sa'ad bin Abi Al-Waqqas pada masa pemerintahan Umar ibnul Khattab kalau tidak salah itu Kufah. Lalu dari situ Kufah kemudian berkembang menjadi kota yang diskusinya lebih banyak pada Al-Quran dan hadis. Makanya Kufah itu 3 imam qiraat yang dipilih oleh Ibnu Mujahid hasil seleksi yang luar biasa itu Al-Kufiyun itu ada 3 orang, Imam Asim, Imam Hamzah dan Ali Al-Kisai itu dari Kufah. Jadi ini ceritanya sahabat-sahabat Rasulullah itu pernah mendirikan khiba'ahu, kemahnya itu ala qabrin, di atas kuburan. Tapi wahua yang mendirikan ini ba'du ashabi Rasulillah ini yang mendirikan kemah itu la yahsibu apa yahsabu ya? Hasiba yahsabu annama lahu yahsabu aja. Wa huwa la yahsabu annahu qabrun. Hasiba yahsibu maknanya bisa menghitung. Kalau yahsabu dalam qiraat kita yahsabu annama lahu akhlada, menduga. Oh, dia mengira, dia menduga kan begitu, annama lahu akhlada. Wa huwa la yahsabu. Jadi kalau yahsibu juga bisa, tapi yahsabu aja. Annahu bahwasanya kuburan itu iku qabrun. Dia tidak tahu kalau itu kuburan. Tiba-tiba di atasnya didirikan kemah. Faidzan itu ada yang matan qabru insanin, ada yang faidzan fihi insanun. Saya cek di beberapa itu ada yang faidzan fihi insanun yaqra'u suratal mulk. Tapi yang dalam teks sampean itu faidzan
qabru insanin. Maka tiba-tiba ternyata di situ adalah qabru insanin, kuburane uang. Ya. Lah dari dalam kubur itu orang itu yaqra'u maca sapa insan suratul mulki ing surah al-mulk hatta khitamiha. Ada yang hatta khotamaha. Itu dalam matan ada begitu. Hatta khitamiha sampai selesai. Jadi membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ba'du ashabi Rasulillah ini yang mendirikan kemah tidak tahu kalau itu di atas kuburan. Ini kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, darabtu khibai ala qabrin." Kula niki terlanjur mendirikan kemah. Kemah itu ya semacam tenda ketika masa peperangan. Jangan dibayangkan tenda ketika sampean camping, beda tendanya. Itu kan nanti mereknya ada merek Eiger, Alpina, enggak. Dulu enggak ada merek-merek itu ya. Nanti sampean tenda berarti dulu seneng camping gitu. Saya lanjutkan. Ya Rasulullah, darabtu khibai ala qabrin wa ana la ahsabu annahu qabrun. Kula niki mboten mengira, saya tidak tahu dan saya tidak mengira kalau itu adalah kuburan. Lah tiba-tiba fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khitamiha. Kok moro kuburane wong iku wong sing jero kuburan iku maca surah Al-Mulk sampai mari. Jadi denger bacaan surah Al-Mulk. Ini nyata kalau ini. Beda dengan ceritanya HP. Pernah tahu cerita ada orang hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, jauh lah dari kehidupan BTQ lah umpama ini. Tapi kalian jangan menjustifikasi lalu merasa paling hebat ini. Biasa saja, itu harus disyukuri, bukan untuk sombong-sombongan. Itu nggak pernah ngaji, tapi begitu setelah dikubur orang-orang pada balik itu kaget. Di dalam kuburan tuh terdengar suara murattal. Wah, akhirnya penasaran mau digaduk mana tiba ya apa ono HP ini tukang gali kubur itu ketinggalan lupa murattalnya masih nyala. Jadi orang-orang sudah husnudzon dikira ini masih gak tahu sholat isok ngaji. Enggak, ini beda ini kasus. Kalau ini beneran ini. Yaqra'u suratal mulki hatta khitamiha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Hiya al-mani'ah. Ya, hiya al-mani'ah. Ini fa'idzan qabru insanin. Oh iya, lanjut. Hiya al-mani'ah. Jadi surah Al-Mulk itu adalah al-mani'ah, yaitu yang menjadi penghalang. Penghalang dari apa? Dari siksa. Hiya al-munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Yaitu surah Al-Mulk adalah al-munjiyatu, surah yang menyelamatkan. Tunji yang menyelamatkan apa surah Al-Mulk hi ing insan yang yaqra min adzabil qabri. Ini perlu dianu lagi nih, sebentar. Oh iya, wis enggak usah wis. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Apa? Membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Oke, bagus itu. Supaya sama tidak mimpi buruk. Jangan ngimpi yang aneh-aneh. Ya apa-apa, baca aja. Ya, Al-Mani'ah. Wis ngono. Kalau bisa tuh sebelum tidur khataman malah. Itu luar biasa, teman. Nanti kita kupas lebih lanjut, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, pertanyaan bagus tapi jawabannya tidak bagus. Muga-muga manfaat, muga-muga barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah,
اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا وإياهم من الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.